terima kasih kepada kakak panitia yang sudah membantu untuk memutarkan lagu Indonesia Raya dan juga Masuk NJ. Selanjutnya kita akan ke acara yang teman-teman tunggu nih dari tadi. Ada apa sih Kak Said? Wah, sebelum ke acara selanjutnya, aku mau ngingetin dulu Kak, buat teman-teman peserta, bisa banget nih dinyalakan kameranya, biar kita bisa saling mengenal juga kan, yang mana yang ini, yang mana yang itu. Bener nggak Kak? Bener banget nih Kak Said. Ayo nih teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya. Yuk teman-teman dinyalakan kameranya. Oh ya Kak, kita kan mau ke acara selanjutnya ya Kak. Kok tiba-tiba udaranya dingin ya Kak? Kakak ngerasa nggak sih? Kok gitu? Kok bisa? Iya Kak, karena kita akan menuju puncak acara kita, yaitu materi 1 tentang sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha UNJ yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Sandi Aditya, BIB MPBS. Waduh, bisa aja nih Kak Said. Untung nggak macet ya Kak OTW ke puncaknya. Nah, tapi Kak, sebelum kita ke materinya nih, kita panggilkan dulu nih pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Sandi Aditya. Kepada Bapak Sandi Aditya, dipersilakan. Halo, halo Syahid dan Ayu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak Sandi. Oke. Pak Sandi gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa bermanfaat. Gitu. Oke, pertama-tama saya ingin menyapa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan 3 dari seluruh fakultas di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang terhormat juga banyak di sini senior-senior dan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di seluruh Fakultas Universitas Negeri Jakarta. Nah, alhamdulillah puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan hari ini untuk bersosialisasi tentang program yang dibilang program lama tapi wajah baru gitu. Sedikit ada permak dari dari programnya sama seperti dulu-dulu, sehingga saya pikir teman-teman juga berpikir ada baiknya kita untuk mensosialisasikan hal ini. Kenapa? Karena kita kan setiap fakultas, setiap prodi itu diwajibkan untuk mempunyai prestasi dan kegiatan-kegiatan yang selalu punya atau berkaitan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu pilar dari MBKM adalah kewirausahaan. Jadi ketika Bapak Ibu siapa tahu bisa ikut andil dan nanti lolos untuk proposalnya ini, itu akan sangat berharga gitu poinnya untuk prodinya masing-masing dan terutama fakultasnya. Oke, saya akan coba share screen. Ya, di sini kegiatannya namanya P2MW. Oke, saya jadi pengen baca P2MW itu singkatannya. Program pembinaan mahasiswa wirausaha. Oke, jadi sebenarnya ini mirip-mirip kayak program kita Bapak Ibu PMW, tapi ini P2MW, program pembinaan ya. Kalau kita program mahasiswa wirausaha. Oke, ini dilanjutkan ini skala nasional dengan syarat-syarat seperti 1 2 3 4 5 di sini, yaitu perguruan tinggi akademik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, yang insya Allah kita juga sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Kemudian melaksanakan proses seleksi internal. Nah, di sini nanti hal yang mesti kita perhatikan ya. Proposal usaha dari kelompok mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi. Jadi kami nanti dari tim WR3 selaku PIC akan melakukan seleksi internal gitu sebelum nanti akhirnya proposal-proposal yang terpilih itu masuk ke seleksi nasional. Kemudian membuat surat pernyataan kesediaan melaksanakan program yang ditawarkan oleh pimpinan perguruan tinggi, insya Allah di sini juga kita akan bantu. Kemudian kategori usaha yang kebetulan ada nanti akan dipaparkan yang diusulkan oleh perguruan tinggi maksimal 2 kelompok per kategori. Kemudian setiap kelompok wajib didampingi oleh 1 dosen pembimbing atau mentor. Nah, ingat ini Bapak Ibu, ketika kita mempunyai IKU 3, yaitu jumlah dosen pendamping mahasiswa yang berprestasi minimal nasional, sehingga andil Bapak Ibu di sini sangat penting gitu. Juga untuk penilaiannya. Sehingga ketika nanti proposal
anak-anak didik Bapak Ibu itu masuk, berarti itu ada poin, dan Bapak Ibu berada di sana, itu adalah poin tambahannya. Oke, jadi sehingga kita harus lihat nih, kira-kira bagaimana nih kita mendampingi para mahasiswa tersebut nih. Jadi harus yang paling baik. Oke, syarat-syarat mahasiswa. Ini harus jenjang S1 terdaftar di PD Dikti sesuai dengan prodi dan perguruan tinggi. Ya, jadi untuk S1 ya. Kemudian kelompoknya itu minimal 3, maksimal 5. Oke, nah terus yang ketiga, ini penting Bapak Ibu. Kelompok usaha minimal sudah memiliki prototipe usaha yang dibuktikan. Sehingga jangan hanya ide usaha. Oke, kalau ide usaha, kita mewadahi di sini dengan program UNJ sendiri, yaitu PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Silakan, kalau teman-teman mahasiswanya masih baru punya ide, bagus, masukkan ke PMW. PMW yang kebetulan juga masih pembukaannya masih ada nih. Jadi, bisa dibilang di sini tuh kesempatannya luas banget untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru punya ide atau yang baru mau coba, atau juga mahasiswa yang sudah mempunyai ide dan sudah mempunyai prototipe gitu. Jadi nanti berjenjang naik ke atas terus. Kemudian proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan sejenis atau sumber dari APBN. Oke, jadi nggak boleh nggak boleh yang lagi didanai ya. Oke, berikutnya adalah kategori usaha. Nah, kalau dilihat nih, ini lebih ke usaha-usaha yang bentuknya lebih ke fisik ya, lebih ke interaksi antar manusia. Yaitu ada makanan dan minuman, yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman baik dari bahan mentah menjadi setengah jadi ataupun bahan setengah jadi diolah menjadi produk akhir. Ya, tapi ini bukan reseller ya. Oke, contoh makanan, snack dan minuman. Berikutnya adalah produksi atau budidaya. Proses produksi dari hulu ke hilir bidang agrokompleks ya. Ini yang tentang tanaman, hortikultura, pangan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Jika mahasiswanya ada yang memang mau fokus di sini, silakan. Berikutnya adalah industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata. Proses penciptaan produk dan jasa yang memiliki nilai kreativitas atau ide yang dijadikan produk ekonomi dalam bidang seni, budaya, dan pariwisata. Itu contohnya kalau mempunyai konsep desa wisata, atau punya proyek kerajinan, atau crafting, atau misalnya kejayaan kain lokal. So on and so forth. Kemudian berikutnya adalah jasa dan perdagangan, melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan antar pedagang dan pembeli, contoh bikin marketplace gitu, atau laundry di sini, jasa konsultasi, bimbingan belajar boleh. Nah di sini bimbingan belajar salah satu kekuatan kita justru ya teman-teman di UNJ, karena kita punya core pendidikan yang lumayan kuat. Terakhir adalah teknologi terapan. Untuk penerapan teknologi tepat guna berbagai sektor kehidupan, contoh energi terbarukan, manufacturing, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, kategori usaha tidak boleh lari dari sini, dan nanti kami akan memilih usaha-usaha maksimal 2 per kategori. Oke, dan kalau saya tadi nggak salah baca, total yang kita nanti akan pilih dan majukan ke nasional itu ada 6. Nanti kita bisa bahas ini. Nah, ini alur-alurnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih dalam momen sosialisasi. Kemudian kita juga sedang proses penerimaan proposal perguruan tinggi. Nanti ketika sudah proposal sudah diterima, kita juga mengalami seleksi. Terus nanti pengusulan perguruan tinggi ke Direktorat Belmawa. Jadi Bapak Ibu di sini kita mohon kerjasamanya untuk nanti segera mengumpulkan proposalnya. Kenapa? Karena kita itu mengumpulkan proposalnya harus berbarengan dengan perguruan tinggi, bukan perguruannya tinggi dulu ya, baru proposal enggak, ini berbarengan. Gitu, oke. Terus kalau sudah nanti diseleksi di Direktorat Belmawa dan ada pengumuman di poin nomor 6. Kemudian nomor 7 pelaksanaan program, di sini ada TOT, kemudian ada peningkatan kapasitas dan monitoring segala macam. Kemudian lanjut pelaksanaan program ada di poin ke-8. Gitu, di sini kita akan mendapat pendampingan, penyusunan laporan, terus monitoring serta penyusunan laporan akhir. Berikutnya di poin ke-9 laporan akhir, dan nanti di di poin ke-10 ini ada Festival Inovasi Mahasiswa Indonesia, FIMI. Mungkin kalau dulu itu kita kenalnya KMI ya,
kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Nah, ini berubah nama jadi FIMI. Kalau tahun lalu kita itu alhamdulillah mahasiswa kita tembus ke sana di UB. Nanti pindah kemana lagi kita nggak tahu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau lolos terus didampingi, kita bisa pergi jalan-jalan bareng ke Festival Inovasi Mahasiswa Indonesia. Oke. Kemudian pengusulan dan seleksi. Di sini tahap pengusulan dan seleksi program pembinaan wirausaha meliputi 2 tahap. Oke, jadi pertama perguruan tinggi melakukan seleksi proposal. Nah, di situ kami yang melakukan seleksi Bapak Ibu, nanti dibantu dengan para reviewer juga internal. Nah, di sini ada notes ya. Perguruan tinggi menyampaikan hasil seleksi Direktorat Pajak dalam bentuk proposal maksimal 6 kelompok. Oke, jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan submission lewat sistem yang sudah dibentuk Bilmawa. Nanti setelah saya paparan di sini, ada mahasiswa saya, Adli, yang akan menyampaikan bagaimana cara mendaftarnya. Kemudian perguruan tinggi menyampaikan berita acara seleksi internal disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya melalui sistem. Jadi insya Allah semuanya akan terbuka. Kami dibantu oleh para reviewer internal agar nanti semuanya bisa lihat kenapa tim ini itu lolos, kenapa tim yang lain tidak lolos. Oke. Kemudian berikutnya adalah ketika seleksi dari internal perguruan tinggi sudah selesai, lanjut ke seleksi Direktorat Bilmawa. Ya, Direktorat Bilmawa mengumumkan dan menetapkan hasil seleksi penerimaan bantuan melalui SK penerima bantuan. Nah, kriteria penilaiannya apa sih? Gitu, di sini proposal yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi itu berdasarkan kriteria sebagai berikut. Pertama, 10% ngambil dari noble purpose-nya. Jadi ada tujuan mulianya. Kenapa usaha ini itu dibentuk? Jadi tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan dan juga tidak hanya memberikan dampak, tapi ini harus punya tujuan mulia. Oke, berikutnya adalah ketika apa yang ide wirausaha ini ditonjolkan oleh para mahasiswa harus mempunyai potensi pasar yang baik, karakteristik calon konsumen potensial yang mampu dideskripsikan dengan jelas, problemnya juga jelas, masalahnya juga jelas, apa yang akan kita selesaikan, ya, dan memiliki potensi pasar yang besar. Kemudian 30% berikutnya adalah produk. Produknya memiliki keunikan dan diferensiasi yang kuat, yang ditawarkan wajib menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian terakhir 30%-nya ada di sumber daya. Bagaimana anggota tim memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Gitu. Terus ada sumber daya fisik, ya, non fisik juga, memiliki kemampuan pengelolaan keuangan usaha. Semuanya itu harus terpampang jelas di proposal. Oke, jadi total 100% ya. Nah, ini Bapak Ibu jadwal-jadwalnya, sehingga kenapa kita melakukan sekarang nih? Karena kita udah ada di bulan Mei, Bapak Ibu. Jadi kan sekarang ini pasti di kewirausahaan yang masih yang berjalan semester ini pasti banyak ide-ide usaha yang bisa dimasukkan ke event ini. Gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu semester ini ada kelas kewirausahaan, ada yang bagus, yuk diajuin ke sini sehingga proposalnya bisa terus berjalan, who knows bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Nanti masuk ke Juni itu seleksi Direktorat Bilmawa, pengumuman ada di bulan Juni juga, dan sampai November itu pelaksanaan kegiatan. Oke, jadi nanti November ada awarding festival, tadi ke acara FIMI itu yang saya bilang nanti kita insya Allah bisa pergi untuk para mahasiswa dan dosen FIMI yang terpilih. Nah, sekarang masalah pendanaan nih Bapak Ibu. Ya, ini apa namanya seru nih. Karena setiap perguruan tinggi yang mengusulkan maksimal 6 proposal kelompok dengan besaran bantuan maksimal 20 juta. Jadi lumayan ya. Dengan porsi 80% untuk pengembangan usaha mahasiswa dan 20% untuk manajemen pengelolaan bantuan. Jadi apa namanya? Fokusnya di 100% ini. Catatan. Jika maksimal bantuan 20 juta, maka minimal usaha mahasiswa adalah 16 juta ya untuk manajemen, berarti maksimal itu 4 juta. Gitu. Jadi bisa dilihat apa namanya gambarannya. Terus usulan biaya manajemen berikut, misalnya jika satu PT mengusulkan 6 proposal, maka satu proposal udah maksimal 4 juta
maka dengan biaya ajuan biaya manajemen. Jadi maksimal bantuan total ada di 20 juta. Usulan biaya manajemen disesuaikan dengan program yang menyesuaikan format terlampir. Jadi formatnya udah ada ya Bapak Ibu. Oke, di sini adalah bekal untuk kita nanti membuat proposal fokus kepada pendanaan. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, untuk penggunaan dana yang diperbolehkan itu pengembangan pasar dan saluran distribusi itu maksimal 20%. Terus habis itu pengembangan produk, produksi, pengembangan sumber daya, legalitas dan belanja ATK juga di sini ada maksimal 5%. Oke, dana pengelolaan bantuan maksimal 20%, ini honor ya, mentor pendamping, narasumber itu boleh gitu, tapi maksimal di angka 20%. Kemudian dana bantuan yang tidak diperbolehkan adalah belanja modal, beli mesin itu nggak boleh. Lebih dari 1 juta per item. Oke, nggak boleh lebih dari 1 juta ya, karena ini ada aturannya. Kemudian honor kepanitiaan orang per bulan itu tidak ada. Biaya listrik air juga tidak ada, internet itu nggak ada, honor konsumsi tim, gaji karyawan, transportasi luar dalam kota itu tidak ada. Oke, nah insya Allah kegiatan ini pun juga bisa dikonversi jadi SKS Bapak Ibu, sehingga kalau memang nanti akan diajukan untuk konversi ke SKS, ini saran dari Kemendikbudristek, mata kuliah apa aja yang kira-kira bisa diambil dan bobotnya berapa. Oke, nah ini berikut ada lampiran-lampirannya. Jadi di sini sebenarnya lebih kayak isian aja sih untuk format perguruan tinggi, ya, latar belakang program, tujuan, profil perguruan tinggi, terus ada resume unit usaha yang dibina, itu deskripsi usahanya tolong dibuat yang jelas. Rencana kegiatan, pembiayaan, dan penutup. Kemudian lampiran 3, format isian kelompok usaha mahasiswa. Nah, ini yang kalian isi nih, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu nanti yang mendampingi. Ada latar belakang, deskripsi usaha, kemudian rencana kegiatan. Itu harus lengkap semuanya, tinggal mengikuti heading-heading yang ada di lampiran. Nanti kalau sudah sudah berjalan, ini adalah format kegiatan dan penggunaan anggaran perguruan tinggi. Rencananya seperti apa, berapanya, ini format anggaran kurang lebih seperti ini. Ya, ini kurang lebih sama. Ini yang kelompok usaha mahasiswa, yang ini perguruan tinggi. Oke, itu bedanya. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Kita bisa lanjut ke bagaimana caranya para mahasiswa ini mendaftar agar tidak ketinggalan kereta yang nanti akan disampaikan oleh Adli. Nah, setelah Adli menyampaikan, baru kita buka sesi tanya jawab untuk kegiatan P2MW ini. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adli, silakan dilanjutkan. Oke, sebentar. Adlinya ada nggak ya? Cek. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Adli. Nah, oke. Kayaknya headsetnya murah, harganya 15 ribuan. Jadi mikrofonnya nggak berfungsi gitu. Kita cabut dulu. Whatever works sekarang. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Sandi yang udah menyampaikan tadi mengenai sosialisasi. Sebelumnya yang terhormat juga kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni seluruh fakultas di UNJ, dan juga yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu dosen di UNJ. Langsung saja nih teman-teman, saya di sini akan memberi informasi mengenai bagaimana sih tutorial membuat akun P2MW khusus mahasiswa. Nah, bagi para mahasiswa yang di sini boleh disimak bagaimana caranya membuat ini masih di dalam, Pak. P2MW di tahun ini. Biasanya. Nah, sebelumnya teman-teman, udah. Sebentar, saya lihat dulu ininya. Nanti saya kirim di kolom chat untuk sebentar ya teman-teman. Nah, ini
akun dari laman P2MW tahun ini. Nah, sebelumnya mungkin FYI bahwa P2MW sama PMW berbeda ya, Pak? Betul tidak? Untuk Iya, beda. Yang PMW itu kita. Nah, ya. Antara itu sudah berbeda. Sedangkan PMW diinisiasi oleh UNJ dan P2MW diinisiasi oleh tadi Belmawa. Tentu sangat berbeda banget ya teman-teman. Dan P2MW juga dulunya itu KBMI, betul ya Pak? Nah, ini sosial ininya. Betul. Nah, saya izin share screen ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebentar. Sudah terlihat belum? Teman-teman, sudah terlihat layar Sudah. Aman ya? Aman. Oke, mudah-mudahan aman. Nah, tadi udah saya lampirkan link P2MW tahun ini di kolom chat. Nanti saya share juga di grup P2MW yang teman-teman sudah join. Jadi harap dibuka, boleh kita bareng-bareng atau nanti teman-teman juga bisa lihat lagi. Nanti recordnya bakal di-share. Nah, teman-teman untuk memulai daftar sebagai mahasiswa, teman-teman bisa klik nih di button mulai daftar ini. Tentunya teman-teman harus mengunjungi dulu web dari P2MW, yaitu kesejahteraan.kemendikbud.go.id/P2MW. Nah, kurang lebih daftar akun mahasiswanya, data-data yang diperlukan ini seperti di yang share screen, mulai dari perguruan tinggi, program studi, dan isi NIM. Sedangkan untuk nama kita nanti akan terotomatis terisi apabila kita coba isi NIM-nya. Jadi nanti nama lengkap nggak bisa kita isi nih, tapi nanti terisi otomatis. Di mana nantinya kita harus isi dulu perguruan tinggi kita, tentunya UNJ, nanti program studinya menyesuaikan teman-teman dari mana, lalu selanjutnya nanti kita mengisi NIM, nanti nama lengkapnya itu akan terisi otomatis. Dan yang lainnya menyesuaikan asal provinsi, nomor telepon, email, dan juga kata sandi. Selanjutnya nanti apabila teman-teman sudah memiliki akun, teman-teman bisa memasuki dashboard dari akun P2MW. Ini sebenarnya cukup simpel, dan dari aplik web P2MW juga ini user friendly teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi yang biasa daftar-daftar pasti ini udah langsung ngerjain. Kalau udah biasa daftar-daftar sosial media kayak gitu kan. Nah, ini kurang lebih laman dari dashboard P2MW. Ada isinya itu mengenai di sini kita mengetahui jumlah yang daftar itu ada berapa, yang dari ini kita bisa lihat ya teman-teman. Sebentar. Nah, mulai dari jumlah usulan draft atau submit kategori makanan dan minuman, lalu dari kategori-kategori lainnya juga ini terlihat ya teman-teman. Yang ada di UNJ itu yang daftar tuh ada berapa, kompetitor kita tuh ada berapa di UNJ. Jadi bisa terlihat ya teman-teman. Kira-kira dari kategori makanan minuman yang udah daftar tuh ada berapa tim sih, atau udah ada berapa yang submit sih. Jadi ketahuan nih. Ini di setiap mahasiswa tentunya bakal terlihat data dari kalkulasi dari semuanya. Nah, nanti setelah teman-teman sudah daftar di P2MW, nanti tentunya bakal ada pengajuan tentang bisnis teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sidebar ada kelola pengajuan. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, sebelumnya nantinya teman-teman tidak bisa langsung tambah usulan di sini. Di sini kan ada list pengajuan bisnis mahasiswa. Nah, nanti perlu di ACC terlebih dahulu oleh akun PT dulu. Baru teman-teman bisa menambahkan usulan bisnis teman-teman. Nah, nantinya setelah di ACC oleh PT, nanti baru ada button tambah usulan. Teman-teman bisa melangkah lebih lanjut untuk melakukan tambah usulan. Nah, kita lihat dulu nih apa saja sih kira-kira yang nantinya harus teman-teman isi, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Tentunya yang pertama ada judul bisnis. Kita coba dulu aja ya, tes dulu. Dan tentunya ada nama dosen juga, dosen pembimbing. Nah, ini otomatis juga dicarinya. Jadi nanti teman-teman isi
dosen pembimbing lewat NIDN-nya, terus nanti akan terisi otomatis. Nah ini saya coba pakai NIDN Pak Sandi. Nah, kategori usahanya tadi yang sudah dijelaskan juga sama Pak Sandi, sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita boleh pilih, misalnya kita di teknologi terapan. Nanti di latar belakangnya juga ada notes-notes yang teman-teman perlu baca, jadi jangan sampai terlewat. Karena ini kita baru tutorial saja, jadi kita lihat terlebih dahulu setelah ini apa kayak gitu. Ini yang kita tes dulu. Teman-teman, sekali lagi ini baru percobaan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih apa aja yang harus tambahin. Kurang lebih ada judul bisnis, dosen pembimbing, kategori usahanya, latar belakangnya, deskripsi usahanya, konsumen potensialnya seperti apa, produknya, terus sumber dayanya. Lalu di sini juga disampaikan penutupnya seperti apa. Nanti ada lampiran-lampirannya juga seperti BMC, mode bisnis mode kanvasnya, lembar pengesahan dan lain-lain. Nah, boleh dikirim. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui setelah nanti teman-teman men-submit tentang bisnis teman-teman. Pertama, ada pengelolaan keuangan, ada pengelolaan tim, dan di sini ada ini kan statusnya masih draft ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masih ngedit sebelum disubmit, klik yang hijau ini. Nah, sebelum kita bisa mengelola keuangannya, kita perlu mengisi terlebih dahulu pengelolaan timnya. Teman-teman tadi ya udah dijelaskan ya oleh Pak Sandi, yaitu minimal 3 sampai 5 orang di setiap timnya. Jadi tentunya nanti teman-teman ketua timnya bisa tambah anggota terlebih dahulu. Setelah ditambah anggota, baru nanti teman-teman bisa mengelola keuangannya. Dan nanti setelah udah dirasa cukup, mulai dari yang dikelola timnya, terus pengelolaan uangnya sudah dirasa yakin, baru teman-teman klik yang hijau ini untuk men-submit. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial pembuatan akun P2MW dan bagaimana kita bagaimana cara kita mengajukan proposal kita, bisnis kita di P2MW ini. Kurang lebih mungkin dari saya seperti itu. Kembali kepada Pak Sandi. Oke, thank you Adli. Kurang lebih sekian Bapak Ibu dari saya untuk penjelasan secara generalnya kegiatan P2MW ini. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sama Adli bagaimana proses untuk pendaftaran. Jadi saya izin menyampaikan sistem P2MW ini cukup rapi. Jadi kita kayak disediakan gitu laman untuk semua mahasiswa UNJ itu membuat account dan mendaftar. Nanti kita itu punya account khusus untuk mereview hal tersebut semuanya. Gitu. Jadi kita bisa buka sesi tanya jawabnya. Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada concern apa, ada kekhawatiran apa, atau mahasiswa-mahasiswa juga bingung di mana gitu. Ini momennya untuk kita saling berdiskusi. Yuk, mari kita mulai. Mungkin bisa raise hand atau kalau lagi mendua atau mentiga ya karena sudah biasa sekarang. Jadi bisa lewat chat juga. Oke. Sekarang ada Bu Dini. Wah, kalau Bu Dini kenal nih saya nih dari WD3 FBS. Bu, silakan Bu. Ya, makasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin untuk semuanya ya Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Yang pertama, pertanyaan saya kan mahasiswa PKMK itu kewirausahaan kan sudah pernah membuat proposal ya Pak Sandi. Apakah bisa diajukan ke sini dengan merubah barangkali sedikit ya sesuai dengan template yang sekarang ini ya. Kemudian yang kedua, apakah ada aturan dalam pembuatan proposal misalnya dalam latar belakang itu harus sekian karakter begitu ya? Atau tidak boleh lebih dari sekian halaman dan seterusnya lah. Kan itu aturan-aturan yang harus diikuti. Kemudian mahasiswa ini kan biasanya satu mahasiswa itu suka mengikuti beberapa gitu ya, beberapa grup gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu Pak Sandi? Itu saja Pak Sandi untuk sementara, terima kasih.
Oke, mungkin saya bisa langsung jawab lagi sebelum nanti saya beralih ke Mbak Heni dan Mbak Bu Sinta. Jadi pertama tadi yang pertama adalah kalau ini ya Bu, kalau misalnya lagi udah didanai ya Bu ya, PKMK ya. Nah, kalau programnya sudah selesai, sepertinya nggak ada masalah Bu. Tapi kalau programnya masih berlangsung, sebaiknya jangan, karena itu masih double funding. Ya, kalau kan Gitu. anak-anak ini belum ada pengumuman, Pak. Pak Sandi. Nanti berarti, kalau pengumuman itu sudah keluar dan tidak diterima, berarti boleh diajukan ke sini ya, Oke, PKMK. kalau begitu ceritanya, kalau dari saya Bu, gas dua-duanya aja Bu. Tapi nanti kalau misalnya dari PKMK terus diterima dan alhamdulillah di P2MW diterima juga, berarti harus pilih salah satu untuk digugurkan. Oh ya. Gitu. Nah, terus untuk requirement penulisan, nah di mana namanya di laman yang disediakan P2MW itu semuanya jelas Bu, terpampang, apa namanya kolom-kolom untuk isiannya juga ada, jadi mengikuti aja semua di sana nanti. Gitu. Tapi balik lagi kalau dari saya, singkat, padat dan tepat itu yang penting, karena bagaimanapun kan kalau saya apa namanya kalau kita pasti punya pengalaman semua mereview, pasti kalau terlalu banyak juga kita kan begah juga ya Bu. Gitu. Jadi saya selalu sarankan kepada teman-teman tuh untuk idenya itu harus ditaruh di paragraf pertama, paragraf kedua gitu. Jadi pokoknya 3 sampai 5 kalimat pertama di atas itu harus sudah clear, jelas, sehingga orang udah langsung nangkep. Gitu. Itu boleh 2 orang. Oh, pindah-pindah ini ya. Sebenarnya gini, kan nanti totalnya akhirnya ada 6 nih Bu. Kita pasti akan seleksi. Jadi menurut saya sih bebas aja. Yang penting balik lagi, kelompoknya jangan sampai ada di kelompok yang lagi dapat pendanaan. Gitu aja. Baik, Pak Sandi, terima kasih. Siap Bu Dini. Oke, berikutnya Bu Heni apa Bu Heni dulu. Silakan Bu Heni. Terima kasih Pak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara terdengar? Terdengar Bu. Baik ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Saya juga tadi lihat Pak Sandi di kampus olahraga ya, halal bihalal. Coba saya mau kejar Pak Sandi, cepat banget ini larinya. Iya, baik, terima kasih, kita bertemunya tatap maya nih. Jadi pertanyaan saya langsung bertanya aja. Pertanyaan saya sebetulnya sudah diwakili oleh Bu Dini. Cuman begini Pak Sandi, saya belum tanya lagi anak itu kelompok itu sudah didanai atau belum, atau diterima atau belum, yang pertama. Yang kedua, salah satu anggotanya dari kelompok yang tahun lalu itu sudah lulus kan? Bisa nggak misalkan belum didanai atau dikatakanlah ditolak pada saat pengusulan proposal itu, kemudian digantikan oleh adiknya, adik kelasnya gitu. Atau yang baru lulus itu masih apakah boleh masih ikutan lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proposal yang baru ini kemungkinan ada beberapa calon mahasiswa yang akan bukan calon mahasiswa, mahasiswa calon pengusul ini apakah harus memiliki bisnis dulu ataukah baru hanya sekedar ide dan sepertinya seperti itu, apakah boleh proposal itu harus bisnisnya sudah berjalan dulu gitu, walaupun atau yang baru ide aja apakah boleh gitu Pak Sandi. Oke. Untuk sementara itu aja dulu, nanti kalau misalnya ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Bu Heni. Jadi pertama, apakah tidak masalah kalau misalnya ada ide bisnis yang kebetulan belum didanai atau udah ditolak, tapi itu punya alumninya gitu, terus diturunin ke adiknya. Itu justru kalau bertanya ke saya, itu yang saya mau dilakukan sama semua dosen-dosen. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya ide itu kadang waktunya belum tepat sampai akhirnya nanti booming gitu ya, atau akhirnya bisa profit, sehingga kadang anak-anak tuh keburu lulus. Baiknya memang begitu Ibu, diturunkan ke adik-adiknya. Jadi kemudian si kakak bisa jadi mentornya gitu. Jadi kalau suksesnya jadi bisa bareng-bareng gitu. Jadi tapi balik lagi, kalau secara aturan selama belum pernah belum pernah didanai atau misalnya pendanaannya sudah selesai, itu nggak ada masalah untuk diturunkan. Gitu.
Terus tadi masalah Baik, boleh terima nggak kasih. hanya ide aja. Jadi tadi sudah ada di dalam panduannya Ibu, untuk P2MW ini harus minimal sudah ada prototype. Gitu. Jadi kalau Oh, kalau gitu, belum baik. ada prototype, baiknya kita mengikuti PMW-nya UNJ dulu. Gitu. Jadi kalau saya suka bilang Oh, baik. PMW UNJ itu adalah stage satunya nih untuk teman-teman latihan ideation, latihan men-challenge idenya, karena dari kami juga kan memberikan dana juga. Nanti kalau sudah lolos dari UNJ, itu bisa dijadikan bekal untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang lebih bergengsi dan skalanya lebih luas lagi seperti P2MW ini. Gitu. Jadinya diusahakan yang sudah memiliki prototype. Itu kira-kira Bu Heni ya. Dli, gue freeze ya Dli. Bentar. Kasih tahu Dri, gue lagi freeze Dri. Cek. Sudah.